Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai rancangan alat pendeteksi dari sortir telur unggas berdasarkan kualitas telur tersebut. Kami beranggotakan 3 kelompok, yakni yang pertama Azahra Suryani dengan NIM 210349093, kemudian ada Cindy Adesta dengan NIM 210349095, dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM 2103485. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai alat pendeteksi dan sortir telur unggas berdasarkan kualitas. Telur merupakan bahan pangan hasil ternak yang memiliki kandungan gizi yang lengkap dan baik bagi pertumbuhan, sehingga digemari banyak orang. Perlu dibuatkan alat pendeteksi dan menyortir telur yang baik atau buruk dengan prinsip kerja hampir sama dengan metode peneropongan. Selanjutnya yaitu rangkaian detektor telur busuk. Terdapat ada tiga rangkaian. Yang pertama yaitu ada LED putih atau kuning yang dapat memancarkan cahaya hingga tembus ke permukaan telur. Kemudian ada pun fotodioda, yaitu menangkap cahaya dari LED yang dipantulkan oleh permukaan telur. Dan prinsip kerjanya yaitu jika telur busuk, cahaya tidak bisa tembus ke permukaan telur, sehingga fotodioda tidak mendeteksi adanya cahaya pada kulit telur. Kemudian ada pun manfaat dari alat yang akan kami buat, yaitu yang pertama, memudahkan pemilihan telur. Peternak dan penjual dapat memilih telur secara otomatis berdasarkan kualitas, sehingga memudahkan para peternak dan penjual memberikan waktu yang lebih efisien. Kemudian yaitu monitoring hasil seleksi. Memudahkan monitoring hasil pemilihan telur melalui web dan smartphone. Yang ketiga yaitu minimalisir kesalahan. Mengurangi kesalahan pada saat memilih telur. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Cindy Adesta. Kepada Cindy Adesta dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya tentang komponen alat. Nah, adapun alat yang kami gunakan untuk pendeteksi dan sortir telur unggas, yaitu yang pertama ada Arduino. Arduino yaitu mikrokontroler yang mengolah input dari sensor. Nah, yang kedua yaitu load cell sensor, yaitu mendeteksi berat jenis unggas yang menempatkan telur. Nah, selanjutnya ada LDR sensor, alat untuk mendeteksi intensitas cahaya pada kulit telur. Nah, adapun desain dari alatnya bisa kita lihat pada gambar. Yang di sini ada sensor LDR. Nah, selanjutnya ada sensor load cell, ada relay, PCB lubang, LCD 16x2, dan yang terakhir di sini yaitu ada Ethernet side. Adapun rangkaian alatnya. Yang pertama yaitu kita menginput data sensor LDR dan sensor load cell. Nah, sensor load cell ini yaitu untuk mendeteksi jenis berat sehingga dapat menyortir telur yang baik atau busuk ke jalur yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu kita pemrosesan data menggunakan alat mikrokontroler Arduino yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya itu output data atau penyortiran telur. Oke, sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Adesta. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Azahra Suryani. Kepada Azahra Suryani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sebelumnya yaitu mengenai pengoperasian alat. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu letakkan telur di atas load cell. Kemudian langkah kedua, alat akan membaca berat dan intensitas cahaya pada telur. Langkah yang ketiga yaitu
Alat akan menyortir telur baik ke jalur kualitas baik dan telur buruk ke jalur kualitas yang buruk. Nah, adapun terdapat sebuah LED putih atau kuning yang bisa memancarkan cahaya hingga tembus ke permukaan telur. Biasanya LED yang dipakai yaitu super bright dan jumlahnya ada 2 atau 3 buah agar didapat pancaran sinar yang menyeluruh ke telur. Kemudian sensor untuk menangkap cahayanya dipakai sensor fotodioda. Sensor ini sangat efektif sekali untuk urusan menerima cahaya pantul atau mendeteksi cahaya. Sensor ini dapat dipakai karena fokus deteksi fotodioda tertuju pada satu arah atau satu titik, yaitu titik tengah. Jika telur yang dideteksi adalah telur normal atau telur baru, maka cahaya dari LED akan bisa tembus ke permukaan telur di belakangnya, sehingga fotodioda dapat mendeteksi adanya cahaya pada kulit telur. Namun, jika telur tersebut busuk, maka cahaya tidak dapat tembus ke permukaan telur karena adanya penghalang di bagian tengah telur, entah itu karena busuk atau karena matang. Baiklah, slide selanjutnya. Kemudian di sini saya akan membahas keunggulan alat. Yang pertama yaitu pengolahan otomatis. Alat mengolah data secara otomatis dan tidak perlu melakukan pemilihan secara manual. Yang kedua, presisi penyortiran. Alat menyortir telur berdasarkan berat dan kualitas dengan presisi tinggi. Kemudian monitoring yang mudah. Monitoring hasil seleksi bisa dilakukan dengan praktis melalui web atau smartphone. Kemudian efisiensi produksi. Yang pertama itu peternakan ayam. Peternakan ayam dapat memudahkan pengolahan telur ayam secara efisien. Kemudian usaha ternak puyuh. Usaha ternak puyuh dapat memilih telur secara cepat berdasarkan kualitas. Yang ketiga yaitu usaha ternak bebek. Usaha ternak bebek dapat memilih telur dengan mudah tanpa terjadinya kesalahan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi yang dibawakan oleh Az-Zahra Suryani, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan pada presentasi, kami mohon maaf, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.